Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 499. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Tan Yun membunuh Kei Yongchang, rambutnya menari-nari, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti misteri abadi puluhan ribu mil. Tidak ada keraguan, sekarang, semua murid yang menyerah akan pergi ke dojo ruang waktu abadi. PPM ini memiliki sesuatu untuk diumumkan. Setelah itu, Tan Yun memimpin ke dojo ruang waktu abadi yang dikelilingi oleh pegunungan. Malam semakin gelap, dan baru pada hari berikutnya lebih dari 8 juta murid datang satu demi satu dan berhenti dengan rapi di dojo ruang dan waktu. Para murid memandang Tuoba Yingying yang berdiri di udara. Mereka tercengang. Pada awalnya, Tuoba Yingying dari Sekte Abadi-Abadi dan peringkat pertama di antara semua murid abadi. Oleh karena itu, lebih dari 90% mengenal Tuoba Yingying, dan sisanya hanya mendengar namanya. Yingying, ayolah, kata Tan Yun. Itu adalah patriark. Setelah menerima pesanan, Tuoba Yingying menatap lebih dari 8 juta murid dan berkata dengan sungguh-sungguh. Banyak orang harus mengenal saya, jadi saya akan mengatakannya secara singkat. Saya sekarang adalah wakil master sekte Huang Fusengsong. Mulai sekarang, saya akan menghapus semua latihan sekte abadi-abadi. Kemudian, wakil master sekte ini akan memberi Anda latihan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada sekte abadi-abadi di pegunungan hukuman surga dengan segera. Apakah itu alam rahasia Huangfu, alam rahasia peri abadi, dan alam rahasia abadi, mereka semua adalah murid dari sekte suci Huangfu. Setelah menaklukkan istana abadi, pemimpin sekte kami membuka terowongan ruang dan waktu ke tempat rahasia Huangfu, sehingga kedua murid tempat rahasia itu dapat mengirimkan dengan bebas, meningkatkan perasaan mereka dan mendiskusikan pengalaman kultivasi mereka. Selanjutnya, Patriark akan membuka terowongan ruang dan waktu ke alam rahasia peri abadi dan alam rahasia abadi dari Sekte Abadi-Abadi. Yang paling penting adalah bahwa tak lama kemudian, Patriark akan sepenuhnya membuka 3 tempat percobaan di Tanah Abadi, Meteor God Canyon dan Medan Perang Para Dewa, dan memperluas area uji dari 3 tempat percobaan, sehingga Anda dapat memasuki ujian dan mendapatkan lebih banyak sumber pelatihan. Secara keseluruhan, 3 murid alam rahasia di masa depan semuanya akan menjadi murid Kaisar Huang Fusengsong. Mereka harus saling menghormati sebagai tamu, dan berbagi kebencian dan kebencian yang sama. Siapapun yang berani melanggar aturan akan dibunuh. Kamu ingat? Hari ini kamu bisa menjadi murid Huang Fusengsong, itu akan menjadi kehormatan hidupmu. Karena sekte kami akan menjadi pendukung terkuatmu di masa depan, dan sekte kami akan menaklukkan benua hukuman surgawi. Sekarang semua orang mendengarkan perintah dan memberi hormat kepada Patriark. Mendengar pidato itu, lebih dari 8 juta murid menyembunyikan emosi mereka di dalam hati mereka, berlutut ke Tan Yun, bersujud 3 kali, berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit. Murid, temui Patriark. Permisi. Tan Yun tersenyum dan meminta para murid untuk bangun, menatap Tuoba Yingying dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana melakukan sisanya? Ya, Tuoba Yingying berkata, pertama, hapus aturan sekte abadi-abadi, buat aturan kita menjadi slip batu giok dan bagikan kepada semua murid. Kedua, pilih murid tingkat tinggi dari murid gerbang suci dari tanah rahasia abadi. Ketiga, buat seragam klan baru untuk para murid alam rahasia abadi. Untuk membedakan identitas 3 murid alam rahasia, bawahan akan membuat seragam klan murid alam rahasia Huangfu ditandai dengan kata Huangfu. Para murid tempat rahasia Shenhun menandai kata Shenhun, dan para murid tempat rahasia abadi menandai kata abadi. Keempat, para murid di alam rahasia abadi, seperti para murid di alam rahasia jiwa peri abadi dan Huangfu, dibagi menjadi 5 jiwa, 1 divisi angin dan guntur, 1 divisi jiwa kuno, 1 divisi jiwa binatang, dan 1 divisi jiwa suci menurut atribut mereka. 4 divisi,
formasi, senjata, alkimia dan jimat juga akan membentuk divisi-divisi dan divisi binatang, dengan total 11 divisi. Kelima, bawahan saya akan mengatur bahwa mereka yang kuat di ranah alam jiwa dan ranah alam ilahi di wilayah rahasia Huangfu pertama-tama akan memasuki medan perang para dewa dan meteor God Canyon untuk memperluas area percobaan para murid dari puluhan juta mil menjadi puluhan miliar mil. Keenam, setelah Anda membuka susunan transmisi kedua tempat rahasia Huangfu dan Istana Peri Abadi, bawahan akan memerintahkan orang untuk memasuki Tanah Abadi dan untuk sementara memperluas area uji Tanah Abadi Jurang Kematian hingga 10 miliar mil. Ketujuh, setelah perluasan area percobaan dari 3 tempat percobaan, kamu dapat sepenuhnya membuka mode percobaan, sehingga 3 tempat rahasia murid dapat memasuki persidangan sesuka hati dan mencari harta surga dan bumi. Kedelapan, bawahan saya akan memanggil semua orang yang memiliki pengalaman dalam menambang tambang spiritual untuk memasuki 3 wilayah rahasia untuk menemukan tambang spiritual untuk memenuhi kebutuhan para murid kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Oke, mari kita sebarkan dan lakukan seperti ini." Percakapan antara Tuoba Yingying dan Tan Yun terdengar oleh semua yang hadir. Mereka cukup bersemangat. Ketika Tuoba Yingying mengeluarkan slip giok dari 13 metode keterampilan atribut dan meminta para murid untuk melepaskan kesadaran spiritual ke dalam batu roh, mereka berada dalam suasana hati yang sama dengan para murid Istana Peri Abadi ketika mereka pertama kali melihat metode keterampilan. Di hadapan keterampilan yang begitu kuat, beberapa dari mereka bersemangat dan beberapa bersemangat dan gila, dan beberapa menangis dengan gembira. Tidak ada keraguan bahwa teknik adalah dasar dari pendirian sekte. Setelah itu, Tuoba Yingying mulai sibuk. Tan Yun membiarkan beberapa hewan memasuki menara suci Linglong dan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Nangong Yukin, Dante Xianer, Shen Subing dan Shen Suzhen membantu Tuoba Yingying untuk menangani urusan bersama. Tapi setelah Tan Yun menghapus formasi terlarang yang semula di pintu alam rahasia, dia menghabiskan 10 hari dengan cepat mengatur formasi pertahanan ganda cincin 12 naga. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa barisan pertahanan ini adalah susunan paling kuat yang digunakan di pintu alam rahasia. Itu juga merupakan formasi terlarang pertahanan terkuat yang bisa diatur Tan Yun di dunia fana. Karena susunan larangan pertahanan yang lebih kuat, Tan Yun tidak dapat mengaturnya dengan kekuatan spiritualnya. Hanya setelah dia terbang ke dunia peri dan menyerap Xian Yuan, dia dapat mengaturnya dengan Xian Yuan. Setelah mengatur barisan pertahanan terlarang dari gerbang tempat rahasia, Tan Yun meminta Subing dan yang lainnya untuk berlatih, sementara dia mulai membuka terowongan ruang waktu yang menuju ke tempat rahasia Huangfu. Jarak dari tempat rahasia abadi ke tempat rahasia Huangfu hampir sama dengan jarak dari tempat rahasia peri abadi ke tempat rahasia Huangfu. Tan Yun menghabiskan 1,5 tahun untuk melewati 2 tempat rahasia itu. Tempat rahasia abadi dekat dengan tempat rahasia peri abadi. Oleh karena itu, dengan kecepatan Tan Yun, hanya butuh 20 hari untuk membuka terowongan ruang waktu ke tempat rahasia peri abadi. Sejak itu, 3 alam rahasia akhirnya tersambung. Sekarang tidak ada keraguan bahwa Huangfu Shengzong adalah penguasa mutlak pegunungan hukuman surgawi. Murid dari 3 alam rahasia Huangfu Shengzong telah mencapai 26 juta. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memerintahkan tingkat tinggi di wilayah rahasia Huangfu untuk memasuki Meteor God Canyon, medan perang para dewa dan Tanah Abadi untuk memperluas area percobaan para murid. Ratusan ribu murid juga diatur untuk memasuki lokasi medan perang 3 dewa dan mulai menyelidiki sumber tambang batu spiritual, berharap menemukan sumber batu spiritual sesegera mungkin dan kemudian menambangnya. Pada saat ini, Tan Yun berkultivasi, tetapi menemukan Nangong Yukin, yang sedang retret. Mereka berpegangan tangan dan mencapai tempat abadi melalui terowongan ruang waktu dari bidang suci ruang waktu abadi seperti pasangan peri. Kemudian, Tan Yun membiarkan kera iblis keluar dari retret, membawa dirinya dan Nangong Yukin, terbang sampai ke jurang pemakaman dewa. Puluhan tahun yang lalu, singa naga emas yang membawa Tan Yun ke kedalaman jurang pemakaman dewa, menemukan 4 pedang surgawi Hongmeng, diikuti oleh kera tua, yang melarikan diri dari jurang penguburan dewa bersama Tan Yun. Oleh karena itu, kera iblis sangat akrab dengan medan.
Setelah kera iblis memasuki jurang pemakaman dewa, ia terbang melintasi langit dengan jalan yang sudah dikenal. Masih belum ada perubahan di jurang pemakaman dewa dan puluhan tahun yang lalu, dengan kabut hitam sepanjang tahun. Kabut hitam, yang menyebabkan kerusakan yang sangat kuat pada Tan Yun sebelumnya, sekarang tidak terpengaruh oleh peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Tan Yun menghitung waktu. Kecepatan terbang kera iblis membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai kedalaman. Oleh karena itu, dia dan Namong Yukin pergi ke menara dan berlatih secara terpisah. Lalu menara suci Linglong dimasukkan ke telinga kera iblis. Kera iblis itu mengeluarkan sihir di tubuhnya dan terbang sampai ke jurang yang dipenuhi kabut gelap. Karena terbang sangat cepat, monster tingkat rendah di jurang tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dalam perjalanan, kera iblis bertemu dengan beberapa monster tingkat 6, dan berkata, "Pergi." Monster tingkat 6 sangat ketakutan sehingga berjongkok di tanah. Selain menggigil, ia tidak berani mengatakan apa-apa. Waktu berlalu cepat. Sudah sebulan sejak Tan Yun memasuki jurang pemakaman dewa. Kera iblis akhirnya mencapai jurang terdalam dengan Tan Yun dan Namong Yukin. Tan Yun dan Namong Yukin terbang keluar dari menara dan tergantung dalam kabut gelap. "Tuan, aku akan menelan kabut hitam untukmu." Kera iblis membuka mulutnya dan segera menelan kabut hitam. Ketika kabut hitam menghilang, pemandangan yang mengejutkan Namong Yukin muncul. Namun, ada danau darah yang memancarkan pikiran pantang menyerah dan danau kesedihan dalam penglihatannya. Dan di tengah danau darah, berdiri kerangka besar setinggi 100.000 kaki. Dilihat dari penampilan kerangkanya, kedelapannya mirip dengan manusia. Di tangan kanan kerangka itu, dia masih memegang pedang besar dengan erat, dan ujung pedang itu dimasukkan ke dalam danau darah. Tidak sulit membayangkan bahwa sebelum dia mati, dia membentur dasar danau darah dengan pedang besar untuk mencegah dirinya jatuh. "Tan Yun, apakah itu Dewa Gurun?" Namong Yukin berkata dengan sedih. "Yah, namanya adalah Immortal." Ada air mata di mata Tan Yun. Dua danau lainnya diubah oleh air mata abadi. Danau darah ini adalah darah abadi. Itu pernah membuat pencapaian besar bagi saya di dunia surgawi Hongmeng. Oleh karena itu, saya menamakannya Immortal dan berharap itu akan bertahan selamanya. Tanpa diduga, itu hilang. Namong Yukin melangkah maju, memeluk Tan Yun dan menghiburnya, "Jangan sedih. Saya sudah mendapat warisan abadi dari formula pedang Hong Huang. Di masa depan, kita akan memasuki dunia ilahi dan membalas mereka." "Ya." Tan Yun mengangguk berat, lalu mencium kening Namong Yukin dan berkata lembut, "Tunggu di sini. Aku akan menjatuhkan pedang surgawi Hong Huang yang abadi." Setelah itu, Tan Yun bangkit di udara, rambutnya beterbangan, dan kesadaran spiritualnya melampiaskan. Setelah menyelimuti danau darah dan dua danau air mata, dia menunjukkan foto-fotonya ke udara. Wow! Wow! Tiba-tiba, aliran air mata mengalir keluar dari masing-masing dari dua danau air mata dan meledak ke langit. Pada saat yang sama, di danau darah, aliran darah keluar dari permukaan danau. Setelah bergabung dengan dua aliran air mata di kehampaan, itu berubah menjadi aliran darah dan air mata setebal 10 kaki dan panjang ratusan kaki. Darah dan air mata dibagi menjadi dua dan dibor ke mata kerangka Dewa Gurun. Pada saat itu, ruang di atas danau darah bergetar, dan kemudian kabut hitam yang bergulir tidak lagi menyembur keluar dari danau darah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya, dan mendaki 50.000 mil lagi ke dalam kehampaan, dan sampai di tulang tangan kanan pedang dewa prasejarah yang besar. Kemudian, setelah tinju kanan Tan Yun membombardir dadanya dan mengeluarkan seteguk darah, kesadaran spiritualnya memanipulasi darah dan mengubahnya menjadi pola misterius dan magis dalam kehampaan. "Pergi." Ketika Tan Yun membacanya, pola berdarah itu terbang ke pedang ilahi Hong Huang. Kemudian, dia merasa bahwa pedang surgawi Hong Huang terhubung dengan darah. "Kecil," Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, pedang raksasa itu tiba-tiba menyempit menjadi 3 kaki 3 inci dan terbang ke alis Tan Yun. Dan tulang-tulang Tuan Dewa Prasejarah yang telah kehilangan dukungan dari pedang suci jatuh seperti gunung. Tan Yun meletakkan tulang 100.000 zang di tangannya dan menatap Namong Yukin dan berkata, "Yukin, buka sebuah makam."
Ya, Namong Yukin melayang di udara, memegang pedang di kedalaman jurang dan dengan cepat membuka makam dengan diameter puluhan ribu kaki. Tan Yun dengan lembut memasukkan tulang-tulang Dewa Gurun ke dalam makam. Selanjutnya, Tan Yun memotong puncak gunung dengan pedang, membuat batu nisan dan berdiri di depan makam. Batu nisan itu nyaring dan diukir dengan kuat dengan makam abadi Dewa Hong Huang. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi Hong Huang, melepaskan kendalinya atas pedang ilahi Hong Huang, dan membiarkan Namong Yukin menjatuhkan darah untuk mengenali pemiliknya. Tan Yun memegang Namong Yukin dan berkata, roh pedang Hong Huang telah jatuh ke dalam tidur nyenyak. Hanya ketika kita tiba di negeri dongeng di masa depan roh bisa bangun setelah menyerap Xianyuan. Pada saat itu, Anda bisa gunakan pedang Hong Huang untuk menunjukkan formula pedang Hong Huang dengan kekuatan tak terbatas. Mata indah Namong Yukin mengungkapkan harapan yang dalam, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Tan Yun tersenyum dan berkata, meskipun roh pedang sedang tidur, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan formula pedang Hong Huang 3 kali lipat. 3 kali. Namong Yukin menatap mata yang indah itu, dan wajah yang mengguncang dunia penuh dengan keterkejutan. Tidak bisakah aku membunuh orang kuat di tingkat 2 eklosion biasa dengan ranah tingkat 7 domain ilahiku? Lebih dari setahun sejak Tan Yun membuka terowongan ruang waktu, Namong Yukin telah dipromosikan dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7 di Menara Suci Ruang Waktu. Betul sekali, Tan Yun berkata dengan pasti. Ini benar-benar kuat. Penampilan bahagia Namong Yukin memabukkan. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dia melingkarkan tangannya di pinggang Namong Yukin yang lembut dan tanpa tulang, dan meniup bibirnya ke telinganya. Kalau begitu, apakah aku baik-baik saja? Aku tidak tahu. Suara Namong Yukin seperti nyamuk dan lalat, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak tahu. Tan Yun tersenyum. Apakah kamu tidak tahu jika aku galak tadi malam? Yah, beritahu kamu selama 3 hari 3 malam. Dengan itu, Tan Yun tiba-tiba mengambil Namong Yukin tanpa tulang, menawarkan menara suci yang indah, dan membawanya ke lantai 12. Setiap lantai menara suci Linglong hanya dapat menampung 1 orang untuk berlatih. Jika ada 2 orang, waktu di menara dan waktu di luar menara akan tetap sama. 3 hari kemudian, Namong Yukin dan Tan Yun terbang keluar dari menara bergandengan tangan. Kemudian, Tan Yun dan Yukin memasuki menara masing-masing untuk berlatih. Ukuran kera iblis melonjak 900 kaki, memegang menara tinggi di 1 tangan dan terbang keluar dari jurang pemakaman dewa. Sebulan kemudian, Tan Yun dan kera iblis kembali ke tempat rahasia abadi, dan kemudian kembali ke rahasia Huangfu tempat melalui terowongan ruang waktu. Setelah kembali ke lembah peri nomor 1, di gerbang suci berjasa, Tan Yun membiarkan kera iblis memasuki lantai 11 menara suci Linglong untuk berkultivasi. Dan Tan Yun memasuki lantai 12 menara dan mulai berlatih retret. 8 bulan kemudian, di menara lantai 12, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan napas tingkat 8 domain ilahi. Ketika Tan Yun hendak melanjutkan latihan retret, suara Tuoba Yingying terdengar dari luar menara. Tuan, aku memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Katanalah. Tan Yun berkata dengan ringan. Tuan, Murong Gudao, patriark klan Murong kuno, mengancam Anda dengan kehidupan Gongsun Ruoxi dan meminta Anda untuk pergi sendiri dalam 3 hari ke wilayah rahasia, lembah peri Baihua. Jika kamu tidak pergi, atau membawa orang ke sana, mereka akan membunuh Gongsun Ruoxi. Mendengar itu, Tan Yun terbakar amarah.